Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kelompok saya. Video presentasi ini dalam rangka memenuhi tugas latihan dasar CPNS Kementerian Dalam Negeri. Sebelum kita memulai video ini, izinkan kelompok saya memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Reza, Revi, Wike, dan Melva. Purna Praja IPDN Angkatan 27 yang saat ini sedang melaksanakan tugas di masing-masing provinsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelompok kami yang berjudul Pandemi COVID-19 atau Coronavirus. Akhir tahun 2019, dunia telah digegerkan dengan adanya virus corona. Virus yang bernama asli Sindrom Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Penyebaran virus corona dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Di Indonesia, coronavirus masuk pada awal bulan Maret yang dikonfirmasi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dengan mengumumkan adanya 2 orang Indonesia yang positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana non-alam yang termasuk ke dalam bencana nasional dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi COVID-19 dianggap sebagai darurat bencana karena dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam atau non-alam yang membahayakan, mengakibatkan korban, kerusakan, dan dampak psikologis. Keadaan darurat pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk menetapkan berbagai darurat kesehatan serta berbagai antisipasi keadaan. Namun, kurang bisa mengendalikan keadaan. Penyebaran COVID-19 telah menyebabkan pemerintah turut mengambil kebijakan darurat. Dengan adanya dibentuknya gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019 COVID-19 yang dibentuk 13 Maret 2020 berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020. Pada awal tahun 2021, beberapa negara sudah memulai uji coba mengenai vaksin COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan berjalan lancar bila masyarakat tidak dapat bekerja sama. Maka perlu adanya kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen serta kesigapan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan juga membuat semakin memburuk. Peningkatan kasus COVID-19 semakin meningkat dan masyarakat semakin acuh tak acuh terhadap virus ini. Program vaksin COVID-19 telah dimulai sejak pertengahan Januari lalu. Meski demikian, banyak kelompok yang menolak berpartisipasi dalam program ini sehingga menambah daftar panjang tantangan bagi program vaksin pemerintah yang diprediksi baru akan selesai 10 tahun ke depan. Penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 sebetulnya menunjukkan masih kuatnya fenomena anti-vaksin di Indonesia dan juga di dunia secara umum. Faktor yang membelakangi biasanya berbeda-beda di setiap negara karena keterkaitan dengan kondisi sosial budaya setempat seperti agama. Meski demikian, masalah struktural juga mendorong kemunculan gerakan anti-vaksin ini. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola global dalam pengembangan dan distribusi vaksin mendorong penolakan terhadap vaksin termasuk vaksin COVID-19. Dalam hal ini, perumusan dan penempatan
penetapan isu, kelompok kami menggunakan teknik USG dengan urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalis, dan ditindaklanjuti. Yang bersifat harus segera dilaksanakan sepertinya. Serius sebagai serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, perumusan dan penetapan isu, masih banyaknya masyarakat yang positif COVID-19 yang tidak melaksanakan isolasi. Masih banyak masyarakat yang berkeliaran dengan growth yang sangat tinggi, tapi successness dengan seriousness yang sangat tinggi juga. Dengan poin 6. Yang kedua, banyaknya penolakan vaksin COVID-19 di Indonesia, yaitu dengan urgensi yang paling tinggi dan seriousness. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Itu masih di angka cukup gawat atau mendesak atau cepat ya. Dengan begitu, tersebut ditemukan isu-isu masalah pokok yang menjadi prioritas, yaitu banyaknya penolakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Banyak segelintir orang yang menganggap remeh, namun sebagai momok menakutkan. Padahal pemerintah berupaya untuk mensejahterakan masyarakat, terutama perekonomian negara. Karena lambatnya perekonomian negara ini semakin membuat kita terpuruk dan semakin banyaknya hutang negara kita terhadap negara luar. Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.